Oscar Piastri diharapkan akan menjadi juara dunia F1 suatu saat nanti, mengingat bahwa terakhir kali pembalap Australia menjadi juara dunia F1 itu ialah Alan Jones pada tahun 1980. Iya, udah 43 tahun yang lalu. Semoga aja Oscar akan menjadi pembalap selanjutnya ya. Walaupun begitu, terdapat beberapa pembalap Australia yang seperti digadangkan menjadi juara dunia atau mungkin nyaris jadi juara dunia, seperti Daniel Ricciardo, ya kan? Tapi ada satu pembalap nih ya, pembalap Australia yang sempat nyaris menjadi jurdun, dan secara kebetulan pembalap ini sekarang merupakan manajernya Oscar Piastri. Pembalap itu ialah Mark Webber. Dan hari ini gue akan ngebahas karir Mark Webber di F1. Mark menjalani tes mobil F1 pertamanya bersama Eros di 1999. Setelah akhirnya disetujui untuk menjadi tes dan reserve driver Benetton saat itu, yang dimana tim sedang dalam krisis juga sebenarnya. Dia pun akhirnya benar-benar menjalani debutnya di F1 itu pada tahun 2002 bersama Minardi. Tim yang cukup terkenal di F1, terkenal di belakang tapi. Mobilnya bisa dibilang ya itulah underdeveloped karena tingginya. Namun dia berharap dia bisa terus berprogres di F1. Dan debutnya sangat manis terjadi di home race-nya, di mana dia qualified di P18, tapi mampu menjalani balapan yang bersih dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi di balapan saat itu, dan finish posisi kelima. Debut yang luar biasa tentunya, dan karena ini juga dia diundang untuk naik podium dan menyambut fans-fans Australianya ya. Karena emang dia berada di mobil yang lelet, kita cuma bisa bandingin dia dengan rekan timnya, yaitu Alex Young dan Anthony Davidson, penggantinya Alex Young ya, di beberapa balapan, dan dia mampu mengalahkan mereka meskipun dengan keterbatasan yang ada. Namun karena Minardi sedang mengalami krisis finansial, manajemen Mark Webber pun cukup khawatir dan akhirnya dia bergabung dengan Jaguar untuk musim 2003 menggantikan Eddie Irvine. 2003 dia mampu tampil oke dengan mobil yang cukup unreliable dan cukup aus dalam ban belakang, yang membuatnya kurang siap juga untuk menghadapi musim itu. Musim itu dia finish di poin sebanyak 7 kali, dengan hasil tertingginya merupakan P6 sebanyak 3 kali. Namun dia sempat qualified di top 3 pada Brazilian Grand Prix, dan tentunya itu merupakan hasil yang bagus untuk tim kayak Jaguar saat itu ya. Pas balapannya, wah bagus juga. Bagus untuk dilupakan tapi karena dia crash. Meskipun begitu, dia berhasil finish di top 10 di standings dan outperform semua rekan timnya saat itu. Banyak orang menilai dia sebagai calon bintang meskipun dengan mobil yang kurang ya. Ya biasalah ya. Di musim 2004 masih bersama Jaguar, tapi dengan Christian Klein sebagai rekan timnya. Lagi-lagi mobil Jaguar di musim itu benar-benar ampas bet reliability-nya asli, yang membuatnya DNF di 8 dari 18 balapan musim itu. Gile nggak tuh ya? Namun dia mampu outperform Christian Klein dan finish point sebanyak 4 kali dengan P6 sebagai finish tertingginya di European Grand Prix dan mengakhiri posisi 13 di standings. Namun, Williams tertarik untuk merekrutnya dan ya Mark bergabung dengan mereka untuk musim 2005. Dia akan memiliki Nick Heidfeld sebagai rekan timnya. Dan mobil Williams musim itu bisa dibilang rada ampas juga dalam race pace sehingga membuatnya turun banyak posisi saat race, meskipun qualified di posisi cukup tinggi. Namun meskipun begitu, mobil Williams ini tetap lebih baik dari mobil-mobil lainnya yang dia pernah balapan sejauh itu. Dan dia mampu meraih podium pertamanya di Monaco Grand Prix. Dia juga mampu out-qualified Nick dan penggantinya Nick yaitu Antonio Pizzonia dan finish di posisi 10 di standings. Meskipun begitu ya, tim saat itu tidak terlalu puas dengan performanya. Dan Mark pun juga nggak terlalu nyaman di tim itu, karena itu juga. Dia dipertahankan tapi untuk 2006, karena nggak ada pembalap yang mau nyetir untuk Williams saat itu. Dan Mark pun merasakan bahwa mungkin ada sesuatu hal tersisa di tim itu, dan karena itu juga dia loyal ke tim Williams. Wis, asik lah Mark ini ya kan? Keren. Coba kalau ini Max Verstappen ya kan, wah auto dimaki-maki lah tuh Williams. Dia akan memiliki calon YouTuber dan rookie Nico Rosberg sebagai rekan timnya di 2006. Mobil Williams musim itu benar-benar unreliable. Gila, dia punya banyak banget mobil unreliable ya. Dan sempat membuatnya DNF ketika dia sedang berada di top 3 pada Australian dan Monaco Grand Prix. Nyesek banget sih itu. Dan akhirnya dia harus puas finish di posisi 14 standings dengan 2 kali P6 sebagai hasil tertinggi. Dan dia juga mengalahkan Nico Rosberg musim itu. Tapi cukup sudah dengan Williams karena dari sini karirnya akan berubah cukup drastis. Di 2007, dia bergabung dengan Red Bull bersama David Coulthard, pembalap yang berpengalaman juga ya, dan ya banyak prestasi juga. Perlu diingat bahwa Red Bull akan memasuki musim ketiga mereka di 2007 ini,
Jadi meskipun mereka merekrut Adrian Newey, tim ini masih perlu banyak belajar untuk bersaing di atas. Terbukti ketika mobil RB3 saat itu merupakan mobil yang kenceng, tapi unreliable. Ya, mobil unreliable lagi untuk Mark Webber ya kan? Dan itu membuat Mark DNF 7 kali musim itu. Hais, gila ya. Mark kembali finish di podium pada European Grand Prix di mana dia finish di posisi ketiga. Tapi momen yang bikin dia nyesek ialah ketika Japanese Grand Prix. Di Fuji dengan cuaca yang tricky, dia bisa aja meraih hasil yang bagus. Tetapi seorang pembalap muda asal Jerman di Toro Rosso menabraknya saat safety car karena visibilitas yang kurang ya. Dan itu membuat kedua pembalap DNF, termasuk Mark ya. Pembalap itu ialah Sebastian Vettel. Dan Mark pun bisa dibilang cukup kesal. Bukan cukup lagi sih, benar-benar kesal dan menyalahkan Asep karena dia masih muda dengan pengalaman yang kurang. Oke, wajar aja ya dia kesel ya, karena ingat saat itu Red Bull dan Toro Rosso bahkan ya, berada di top 3 itu merupakan hasil yang jarang banget terjadi. Maka, terjadinya insiden yang membuat hal itu gagal ya untuk meraih hasil bagus itu, ya pasti kesel lah ya, karena kapan lagi mereka bisa meraih hal itu ya kan. Tapi coba kalau ini terjadi sekarang ya kan, wah ya pada seneng lah orang Red Bull menang terus. Untuk pertama kali dalam karirnya di F1, dia dikalahkan oleh rekan timnya musim itu. Ya, baik lagi, David Coulthard merupakan pembalap yang bagus ya, jadi kalah dengan dia itu ya oke lah, ya emang nggak bisa disalahkan juga. Walaupun persaingan mereka cukup ketat sih, dan dia hanya mampu finish di posisi ke-12 di standings. Musim 2008, masih bersama Red Bull dengan David Adudu Coulthard sebagai rekan timnya, mobil RB4 dinilai lebih reliable. Akhirnya ya kan. Dan Mark pun mampu tampil oke musim itu dengan finish di poin sebanyak 9 kali dari 18 balapan musim itu. Not bad, dengan P4 sebagai finish tertingginya yang ia raih di Monaco. Namun performanya sedikit menurun karena Red Bull mulai fokus sama mobil 2009 mereka karena regulasi baru ya, yang menjadi harus fokus dari awal cuy. Ditambah perhatian saat itu berpusat kepada Asep yang berhasil meraih kemenangan pertamanya di Monza bersama Toro Rosso. Dan ya, gue masih ngakak kalau Toro Rosso tuh menang duluan dari Red Bull di F1. Tapi anyway, dia mau mengalahkan Adudu kali ini dan finish di posisi ke-11. Dan ya, akhirnya David Adudu Coulthard pun pensiun setelah 2008. Dan sekarang kita menuju ke 2009. Regulasi baru dan rekan tim baru untuk Mark Webber. Dan disinilah Red Bull akan benar-benar memulai perjalanan ke atas. Musim 2009 tuh emang dikenal dengan musim fairy tale Brown, namun Red Bull merupakan tim terdekat ke mereka musim itu, di saat Brown tuh emang lagi OP-OP-nya coy. Mark pun sempat konsisten di awal musim dengan meraih beberapa podium dan menjadi title challenger juga sempet. Dan di Jerman Grand Prix lah, di mana dia menunjukkan kualitasnya. Meskipun dengan insiden di lap pertama, kena drive-thru penalti, dia mampu meraih kemenangan pertamanya di F1. Disinilah Mark Webber pun telah hadir di stage besar Formula One. Dan ya, dia sempat finish di posisi kedua menuju summer break ya di standings. Dan dia menang untuk kedua kalinya di Brazil. Namun, menuju akhir musim, terdapat beberapa masalah reliability dan unlucky moment juga yang membuat harus puas finish di posisi keempat di standings. Sementara Asep finish runner-up. Meskipun gitu, dia menjalani musim terbaiknya saat itu, tapi kalau gelar Jordan adalah tujuannya, maka dia harus bisa lebih baik lagi dan mengalahkan rekan timnya tentunya. Musim ini mereka mampu bekerja sama dengan baik, namun di musim berikutnya, wah bisa lebih baik lagi. Baik untuk menguntungkan tim lawan tapi. Musim 2010 Red Bull kembali hadir sebagai penantang gelar Jordan. Namun di musim di mana grid itu cukup kompetitif, tentu tidak akan semudah yang mereka kira dan gak banyak orang juga yang benar-benar memfavoritkan Red Bull sebagai kandidat gelar juara dunia terkuat ya. Meskipun begitu mereka memiliki mobil yang kencang. Namun, mobil RB6 saat itu terkenal cukup unreliable. Lagi-lagi ya. Dan bukan hanya Mark aja yang terkena nama dampak ini, tapi Asep juga. Ngomong-ngomong soal mereka, di tahun inilah hubungan mereka mulai sedikit frosty ya. Contohnya, crash di Turkish Grand Prix di mana saat itu tim menyalahkan Mark Webber. Lalu insiden front wing di British Grand Prix di mana Asep menggunakan front wingnya Mark, dan ya Mark yang menang saat itu langsung bilang, tidak buruk untuk pembalap nomor 2. Peace. Ya, Red Bull saat itu gak hanya harus melawan Ferrari dan McLaren on track, tapi mereka juga harus melawan pembalap mereka sendiri yang bener-bener gak akur saat itu ya. Tapi untuk Mark sendiri, bisa dibilang ini adalah musim di mana Mark tuh benar-benar menunjukkan kualitasnya dan bisa dibilang ya you can say prime seasonnya lah ya. Berapa kali dia merupakan pembalap tercepat di antara kedua Red Bull.
dan Mark pun merupakan salah satu kandidat Jordan terkuat musim itu. Australia sekarang berharap bahwa mereka tuh akan memiliki Jordan F1 lagi setelah menunggu 30 tahun. Terdapat beberapa insiden kayak Korean Grand Prix, di mana sangat tidak menguntungkannya dalam persaingan gelar Jordan, dan ketika kita menuju Abu Dhabi, terdapat 4 pembalap yang bisa meraih gelar Jordan saat itu. Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton, dengan Nando dan Mark yang lebih diuntungkan. Tapi, karena strategi yang kurang tepat oleh Mark dan Nando yang benar-benar lebih merasa bahwa Mark itu merupakan ancaman yang lebih besar, mereka membuat Asep yang sebelumnya tidak diuntungkan menjadi diuntungkan. Dan akhirnya, dialah yang jadi Jordan musim itu. Mark sendiri menjalani balapan yang cukup berat di Abu Dhabi dan harus puas di finish posisi ketiga di standings. Dan harapan dia untuk menjadi Jordan ya hilang tentunya. Dia membantu Red Bull meraih gelar konstruktor pertama mereka musim itu. Tapi baik lagi, ya driver juga pengen lah ya, pastilah ya, driver itulah yang mereka inginkan gitu kan ya. Tapi disinilah kata gua Mark mulai kehilangan fire-nya, sedikit sih. Musim 2011, Red Bull membuat salah satu mobil terbaik mereka dalam sejarah. Dimana mereka akan mendominasi musim itu tentunya. Tapi Asep lah yang bener-bener nggak ada lawan musim itu, bener-bener ngedemolish semua grid saat itu. No mercy banget ya. Sementara Mark bisa dibilang ini merupakan musim yang cukup sunyi baginya. Kayak Alfa Romeo musim ini. Dia benar-benar kayak menghilang gitu aja. Ya maksudnya nggak ngilang banget, tapi kayak entah kemana diem-diem baik gitu kan. Dan baru meraih kemenang pertama dan satu-satunya musim itu di Brazilian Grand Prix. Dan ya itu pun merupakan balapan terakhir musim 2011. Anehnya meskipun dengan mobil sekencang itu, dia hanya finish di posisi ketiga di standings di belakang Jenson Button di McLaren-nya. Tapi musim 2012 bakal menjadi musim yang sama kompetitifnya kayak 2010. Atau malah lebih brutal lagi kompetitifnya. Mobil RB8 saat itu mengawali musim dengan cukup sulit. Tapi untuk Mark, dia mampu konsisten di awal musim dan meraih kemenangan di Monaco dan British Grand Prix. Tapi setelah itu performanya benar-benar drop banget. Dan setelah kemenangan di British Grand Prix itu, dia hanya meraih podium sebanyak 2 kali aja cuy. 2 kali. Sementara Asep mulai switch on lagi dan bersaing untuk gelar Jordan dengan Nando, di mana ia meraih gelar ketiganya secara berturut-turut. Mark saat itu finish di posisi ke-6 di standings. Dan ya, bukan musim yang bagus baginya ya. Jadi tapi mobilnya juga rada ya gitulah ya, rada sulit sih ya. Dan 2013 bisa dibilang bukan musim yang bagus-bagus amat juga kalau kita bahas hubungannya dengan Asep. Insiden Multi21 Malaysian Grand Prix, di mana Asep melanggar team order yang karena kan juga karena insiden di Brazilian Grand Prix ya. Ya itu gak tahu juga benar atau enggak ya. Membuat hubungan mereka udah gak tertolong cuy. Kayak situasi Ferrari sekarang. Itu baru balapan kedua musim itu. Tapi banyak rumor kenceng bahwa karena insiden Multi21 inilah Mark akan pensiun setelah musim 2013 selesai. Dan benar, 2013 akan menjadi musim terakhirnya di F1 karena dia tidak ingin Red Bull stres sama pembalap mereka. Dan dia juga mengatakan bahwa mungkin saatnya emang udah tiba untuk pensiun dari F1. Mark pun mengakhiri musim dengan mantul sebenarnya kalau gue harus akui ya. Meskipun gak meraih kemenangan satupun di musim itu, dia berhasil finish di posisi ketiga di standings. Dan bisa aja runner up kalau dia tidak mengalami beberapa masalah di beberapa balapan musim itu. Tapi ya that's part of the sport lah ya. Mark mengakhiri karirnya dengan baik ketika dia finish di posisi kedua di Brazilian Grand Prix. Setelah F1, Mark balapan di World Endurance Championship bersama Porsche dan meraih kesuksesan juga di sana. Not bad lah ya. Sekarang, ia merupakan manajer dari beberapa pembalap muda Australia, termasuk Oscar Piastri. Dapat dikatakan dialah alasan mengapa Oscar mampu menjalani karirnya sejauh ini dan cara mengatasi dunia F1 dengan baik. Gue udah dengar dari beberapa orang kalau Mark tuh memastikan Oscar itu udah benar-benar fokus sama dirinya sendiri dan gak mendengarkan apa kata orang. Mungkin karena itu juga Oscar tuh emang personalitinya chill, mungkin karena juga efeknya Mark Webber juga mungkin. Mark sendiri selama di F1 dikenal sebagai pembalap yang cepat. Banyak orang yang kurang setuju karena emang dapat mobil dominasi tapi kenapa nggak pernah finish runner up gitu kan ya. Tapi gue setuju kalau dia merupakan salah satu pembalap terbaik dalam F1 yang gak pernah meraih Jordan F1. Asep sendiri pernah bilang kalau Mark lagi bagus-bagusnya, dia tuh bakal sulit banget untuk dikalahkan. Dan itu terbukti ketika di Monaco, The British Grand Prix atau Brazilian Grand Prix, mana itu merupakan track favoritnya dia. Tapi itulah juga mengapa menurut gue dia nggak Jordan. Karena untuk menjadi Jordan, lu tuh nggak bisa bagus beberapa kali aja. Lu harus bisa konsisten tampil di level tertinggi setiap saat. Itulah yang dihadapi Checo sekarang. Bagus di beberapa balapan,
Tapi sisanya ya udah gitu aja gitu kan ya. Tapi bukan berarti dia tuh pembalap yang kurang. Dia adalah tetap pembalap yang bagus dan salah satu pembalap yang warnai masa kecil gue juga dulu. Ingat banget gue pas dulu kan kecil nonton dia balapan bersama Asep, Jensen, Nando, dan Lewis ya kan. Tentunya gue juga kangen era-era itulah ya, di mana dia masih balapan. Tapi yang paling gue kangenin dari dia adalah ini. I'm a Canberra milk kid to proudly wear my milk mustache because I'm a Canberra milk kid. What? Yeah. I think it's gonna make me Oke lah, sekian video kali ini. Next, bahas karir siapa lagi nih ya? Tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.